Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wad-dilalata 'alal khair wan nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa ahimil muhimmat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad, salatan tahabbu lana minhu akmalal imdad wa fawqal murad fi darid dunya wa daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri azamati dzatik adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta, amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, para ulama, para asatidzat, para hujjat, wabil khusus Al-Habib Ahmad, Al-Habib Muhammad Abda'il Walid, Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Jubri, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Haddad, Al-Habib Bagir Barakbah, Al-Habib Fuad Al-Habsi, dan juga para kiai, para tuan-tuan guru, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Ilyas, Kiai Haji Muhammad Safiq Munandar, dan Al-Ustaz Abdullah Afandi, dan juga Kiai Muhammad Deden, dan juga kepada akhina Al-Ustaz Ahmad Subari, dan para asatid lainnya yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim, yang insyaallah mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi dijelaskan di dalam kitab Nasaihid Dunyah tentang makan makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibat wa'malu salihan fa inni bima ta'maluna alim." Hai orang-orang yang beriman, wahai Rasul, makanlah makanan yang baik dan lakukanlah amal soleh. Jadi diperintahkan kepada kita, yaitu lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita memakan makanan yang halal, yang baik. Baru setelah itu melakukan amal soleh. Kenapa harus makan makanan yang baik, harus asupan yang baik, yang halal? Kalau makanan yang haram tidak akan pernah bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man akalal halal atau ajawarihuhu sya'a am aba, wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba." Orang yang makan makanan yang halal, maka anggota badannya, anggota tubuhnya akan melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan sendirinya dia mau atau tidak mau, pasti orang tersebut melakukan taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, orang yang memakan makanan yang haram, maka tubuhnya itu akan berbuat yang haram, tidak akan mau taat kepada Allah. Contoh, diceritakan Al-Qadi Abu Thayyib rahimahullah, beliau melakukan perjalanan, yaitu dengan berlayar. Sudah sampai tepian, beliau melompat dengan ketinggian cukup tinggi, sedangkan umur beliau itu sudah mencapai 100 tahun lebih. Terus orang-orang mengatakan, dan salah satunya mengatakan kepada Al-Qadi Abu Thayyib, "Ya Syekh, la taf'al hadza fa inna a'da'aka tad'abu wa rubbama awarasat." Ya Syekh, jangan lakukan itu, karena anggota daripada tubuhmu itu sudah lemah. Bahkan lompatan tadi akan membuat perut merobek. Apa jawab beliau?
hadhihi a'da'ana hafidnaha an ma'asillah fahafadhahallahu alaina. Anggota-anggota tubuh kami ini kami jaga, baik makanannya maupun pakaiannya, dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Maka Allah menjaga tubuh ini, dan orang menyaksikan lompatan begitu tinggi dengan umur yang sudah lanjut, yang sudah tua, tidak lecet, tidak sakit, tidak patah, saudara hadirin sekalian. Kenapa? Allah menjaga tubuhnya karena dia sudah menjaga dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, baik makanannya maupun pakaiannya, usahanya, semuanya halal. Makanya Allah menjaganya, saudara hadirin sekalian. Karena apa? Yang haram ini tidak akan pernah mau diajak untuk taat kepada Allah. Contoh yang kedua, Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih memerintahkan kepada khadamnya untuk membeli susu. Kemudian khadamnya ini berangkat, gak lama kemudian pulang, diminum susu oleh Al-Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir setelah meminum susu tersebut, mau diajak ibadah itu badan berat. Waktu itu mau sholat duha, berat, terasa berat, terasa tidak mau itu badan tersebut. Sehingga dia curiga, dipanggil pembantunya, tadi beli susu di mana? Hadamnya menjawab, saya tadi gak jadi beli Habib, tadi orang Belanda bagi-bagi susu, saya ikut antri. Oh, di situ penyakitnya. Itu halal, saudara hadirin sekalian. Tapi bukan dari orang yang taat, dari orang kafir. Makanan dari orang yang kafir sudah membuat badannya berat untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita perhatikan, saudara hadirin sekalian. Dan harus kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan yang nyata. Ya, orang-orang ini di majlis taklim ini duduk, ada apa itu badannya tidak mau duduk di majlis taklim itu? Berat. Nah, kita harus bisa introspeksi. Apa yang haram di tubuh? Yang masuk ke dalam tubuh kita apa sehingga duduk di majlis ilmu seperti malam ini sulit untuk duduk di majlis ilmu. Padahal inti daripada majlis itu adalah majlis ilmu, saudara hadirin sekalian. Karena begitu banyaknya daripada dalil-dalil itu ribuan di dalam Sahih Bukhari menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan duduk di majlis ilmu, keutamaan duduk bersama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang alim. Itu saudara hadirin sekalian. Dan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, berarti dia adalah orang-orang yang memakan makanan yang halal, sehingga pikirannya, badannya, semuanya halal, dan dia ridho untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang-orang dahulu yang tadi sudah diceritakan, mereka itu diselamatkan oleh Allah karena mereka adalah orang-orang yang zuhud, yang wara, yang hati-hati terhadap perkara-perkara yang haram, makanan-makanan yang haram, sehingga selaras dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanju awwalu hadhil ummah bizuhdi fid dunya wa qasril amal wa yahluku akhiruha bil hirsi wa tulul amal. Orang-orang terdahulu itu selamat karena mereka itu zuhud, saudara hadirin sekalian. Zuhud, gak begitu cinta dunia, mereka cinta akhirat, mereka cinta yang baik-baik, mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak panjang angan-angan, mereka tidak menghayal urusan dunia, karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hancurnya umat di akhir zaman karena mereka rakus, karena mereka berangan-angan luas, berangan-angan tinggi, padahal mereka tidak melakukan kasab, tidak melakukan usaha yang belum tentu diperhatikan kehalalannya. Masa bodoh, yang penting dia bisa meraih apa yang dicita-citakannya, yang besar, yang banyak, manfaatnya, kehalalannya tidak diperhatikan. Dan tulul amal, selalu panjang angan-angan. Ya, angan-angan ini gak boleh panjang angan-angan itu, melainkan panjang angan-angan itu adalah hanya diperbolehkan untuk keselamatan. Panjang angan-angan dengan harapan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, saudara hadirin sekalian. Makanya untuk itu kembali, ayo duduk di majelis ilmu. Karena apa kita ngaji? Capek memang, gak ngaji lebih capek lagi, saudara hadirin sekalian. Allah minta luangkan waktunya untuk agama Allah. Ngaji itu ibadah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi di dalam hadisnya, ya bna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka gina,
wa sudda faqrak. Wahai anak Adam, luangkan waktu untukku. Malam ini kita berzikir, meluangkan waktu untuk Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi Muhammad. Luangkan untuk itu, ayuhal ikhwan. Maka kalau kita meluangkan waktu untuk Allah, maka Allah akan jadikan kita yang dada kita ini orang-orang kaya. Kalau dada ini sudah kaya dengan rahmat Allah, dengan jaminan dari Allah, otomatis usaha kita akan kaya, langkah kita akan kaya, pikiran kita akan kaya. Artinya apa? Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dijamin, yaitu wasuda fakrok, dan kalian orang-orang yang meluangkan waktu untuk Allah dan Rasulnya dijauhkan daripada kefakiran, saudara hadirin sekalian. Dan apabila kita meninggal dunia dalam keadaan berjuang menghidupkan majelis ilmu, duduk di majelis taklim, mendengarkan, ya bukan pada waktu cuman mahalul qiyam berdiri saja, itu mengikut hawa nafsu. Belum tentu Rasulullah ridho kepada kita. Jangan mau hadir di majelis ilmu musabah, duduk dengarkan pengajian agar kita mendapatkan rahmat Allah. Ini akhir zaman, saudara hadirin sekalian. Berapa banyak orang mendapatkan azab, mendapatkan murkanya Allah, padahal mereka ada di ruang lingkup pengajian. Caranya yang salah, tidak mengikuti guru, tidak mengikuti keinginan guru, itu yang membuat Allah tidak ridho kepada orang-orang yang demikian. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang istiqomah, yang benar-benar mengikuti daripada langkah-langkahnya para salaf-salaf kita, para ulama-ulama kita. Saudara hadirin sekalian, karena apa? Apabila kita meninggal dunia, kita dalam keadaan seperti ini, duduk mendengarkan Al-Quran, taklim benar-benar, maka dijamin kita akan mendapatkan husnul khatimah. Orang itu dilihat pengakhirannya, saudara hadirin sekalian, akhirnya husnul khatimah, hebat, dia mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dijamin oleh Nabi, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilmi liyuhyiya bihil Islam fa bainahu bainal anbiya'i fil jannah darajatun wahidah. Barang siapa orang yang menuntut ilmu karena dia mendengar, dengan dia menghidupkan majelis ilmu, itu adalah menghidupkan agama Islam, maka orang-orang seperti itu apabila meninggal dunia, maka dia nanti derajatnya di dalam surga satu derajat dengan para nabi. Amin ya rabbal alamin. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.